Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang yang punya keyakinan bersandar kepada amal, di antara tandanya adalah berkurangnya harapan kepada Allah, optimisme ya, inda wujudiz zalal, ketika terjadinya perbuatan khilaf, perbuatan salah, perbuatan dosa. Di kitab Al-Hikamnya boleh nanti sahabat sekalian ya, mungkin kalau malam ini belum sempat bisa malam berikutnya sambil sama-sama menyimak kitab Al-Hikam. Ini halaman 3 ya. Halaman 3. Aqulu al-i'timadu 'alal amali aqulu al-i'timadu 'ala Allah ta'ala na'tul 'arifina al-muwahhidina. Bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan sifat orang-orang yang al-arifin, yang mengenal Allah, al-muwahhidina, yang betul-betul bisa mengesahkan Allah. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan ini. Wal i'timadu ala ghairihi, sedangkan bersandar, bergantung dan percaya kepada selain Allah itu adalah wasful jahilina al-ghafilina, sifat daripada orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Al-ghafilina, sudah bodoh, lalai pula. Padahal seperti kita tahu, kebodohan itu merupakan satu di antara penyakit serius kita dalam beragama. Ulama mengatakan manusia celaka itu induknya, penyebabnya itu ada 3. Yang lain itu cuma cabang aja, tapi induknya itu 3. Yang pertama adalah al-jahlu fiddin, mengaku beragama Islam tapi nggak ngerti agama Islam. Kenapa? Karena li'annal insana la yuladu aliman innamal ilmu bita'allum. Karena memang tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan alim, pinter ya. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Makanya ngaji itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena ngaji itu hukumnya wajib, berdosalah orang Islam yang meninggalkan ngaji walaupun dia rajin ibadah ya. Karena ibadah pun tanpa dibarengi dengan ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Setiap orang yang beramal tetapi tidak dengan ilmu, maka amalnya ditolak. Alhamdulillah. Yang kedua, sahabat sekalian, penyebab manusia itu celaka ya di dunia dan terlebih lagi di akhirat, itu penyebabnya adalah golabatus syahwat, kalah dengan syahwat, kalah dengan nafsunya sendiri.
Maka setinggi apapun orang punya ilmu, kalau syahwatnya lebih mendominasi, maka ilmunya tidak akan berguna. Jadilah ilmu yang tidak manfaat. Begitu. Oleh karenanya maka di Syekh Ibnu Athaillah ke depan itu beliau mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi ay asyahwat. Pangkal dari segala macam maksiat, ya, wa ghaflatin, segala macam kelalaian, wa syahwatin, dan segala macam keserakahan syahwat, itu adalah ar-ridha 'anil nafsi, ketika seseorang ridho terhadap hawa nafsu, ridho dengan syahwat. Yang ketiga, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu bisa celaka. Penyebab ketiga adalah karena adanya taklid a'ma. Hidup tidak punya prinsip, hidup hanya cuma ikut-ikutan. Maka orang bodoh taklid. Itu nggak aneh ya. Yang aneh itu adalah orang cukup ilmunya banyak tapi masih juga taklid, tidak berpatokan dalam hidupnya itu terhadap ilmu yang Allah anugerahkan kepada dia, sehingga hidupnya bukan mengikuti arahan ilmu tetapi mengikuti arahan daripada yang diikutinya, taklid. Taklidnya taklid a'ma lagi. Taklid a'ma itu apa? Di dalam kitab usul fikih disebutkan qabulu qaulil qail wa anta la tadri ma'khadahu. Anda mengikuti perkataan orang lain, ya, pendapat orang lain, tetapi wa anta la tadri ma'khadahu, Anda tidak tahu orang itu berkata berdasarkan apa dalilnya, asal sembarang ikut gitu. Nah, itu namanya taklid. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya keceplosan ini pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Jawa, ya, nuhun kenapunten, jaluk diampura, ya. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wal i'timadu ala ghairihi wasful jahilina al ghafilina. Bersandar, percaya, bergantung kepada selain Allah, itu adalah sekali lagi sifat daripada orang-orang al jahilin, bodoh, ya. Al ghafilin, lalai pula. Kainam ma kana dzalikal ghairu hatta ulumuhum wa a'maluhum wa ahwaluhum. Apapun itu selain Allah, ya, tidak boleh dijadikan sandaran, tidak boleh dijadikan andalan, ya. Kata ulama, kata Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan hatta ulumuhum, sekalipun ilmu, sekalipun kita sebagai muslim diperintahkan untuk berilmu, tetapi tetap sandaran kita hanya kepada Allah, bukan kepada ilmu. Wa a'maluhum, termasuk juga amal. Kita sebagai muslim diperintahkan di banyak ayat, beramallah, beramal solehlah, beramal solehlah, seperti itu. Tetapi tetap ternyata dalam tinjauan ilmu tauhid, iktimad kita, sandaran kita itu tidak boleh kepada amal, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ammal arifuna al muwahhiduna, adapun orang-orang yang mengenal Allah, mentauhidkan Allah,
fa innahum ala bisatil kurbi wal musyahadah nadiruna ila rabbihim. Dalam posisi dekatnya dengan Allah, dalam posisi seolah-olah bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena melihat apapun ciptaannya selalu ingat kepada Allah yang menciptakannya. Nah, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu nadiruna ila rabbihim, mereka senantiasa langsung pandangannya jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka. Fanuna an anfusihim, mereka bahkan sudah tidak lagi melihat dirinya. Artinya apa? Seperti ini. Fa idza waqa'u fi zillatin, apabila mereka di tengah-tengah perjalanannya sedang beramal soleh, kemudian karena sebagai manusia terjadilah kehilafan, ya, perbuatan salah yang menyimpang, perbuatan dosa, au asabathum ghaflatun, atau terjadilah sesuatu yang membuat dia lalai dalam perjalanan, dalam niat, dalam kesungguh-sungguhan dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian terjadilah ada hal-hal yang membuat dia lalai, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebuah kesalahan. Bagaimana sikap daripada orang-orang yang al-arif billah, yang bertauhid kepada Allah? Di sini disebutkan syahidu tasrifal haqqi ta'ala lahum wa jiryana qada'ihi alaihim, langsung mata batinnya kontak kepada Allah bahwa ini terjadi tidak lepas daripada kendali Allah, ini terjadi tidak lepas dari perjalanan kodoknya Allah. Begitu. Karena di kitab Arba'in saja, hadis Arba'in disebutkan ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni anil iman, kemudian beliau menjawab, qala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah salah satu yang keenam, mengimani qadar, mengimani qadanya Allah, baik dan buruk, ya. Demikian juga kama annahum idza sadarat anhum ta'atun aulaha alaihim laihun. Ya, sebelum saya lanjutkan ini, jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab taubat, ya, beliau menjelaskan bahwa karakter manusia itu karakter yang bisa jadi suatu saat dia berbuat baik, berbuat taat, suatu saat boleh jadi dia berbuat salah. Kalau benar terus itu adalah sifatnya malaikat, kalau salah terus itu adalah sifatnya setan. Kata Al-Imam Al-Ghazali, ini tidak lepas dari dulu, ya, tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala buatkan untuk menjadi bahan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu terdiri dari model tanah yang bermacam-macam, ya, ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk, nggak baik semuanya. Jadi kalau ada nisbat manusia berbuat salah, ya itulah manusia. Tetapi tidak boleh salah terus, ingat, ya, apalagi jadi pembenaran, gitu, tidak. Itu satu. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, semua ada hikmah. Ketika taat dia disuruh untuk bersyukur, ketika dia maksiat dia diperintahkan untuk bertobat. Oleh karenanya maka ada satu yang oleh Imam Ghazali disebutkan di kitab Ihya itu tentang
Kita juga mestinya belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Tentang apa? Tentang begini loh. Nabi Adam itu dulunya di surga. Ya Fik ya. Dulunya di surga. Lama dan semua fasilitas Allah berikan kepada beliau dengan Ibu Hawa. Nabi loh ya. Yang penciptaannya langsung diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian terjadi khilaf, musibah yang membawa hikmah. Saya tidak berani mengatakan beliau berdosa, dan itu nggak boleh. Kita katakan khilaf ya. Memakan satu buah yang satu-satunya buah itu yang Allah larang untuk dimakan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian karena terjadi kehilafan, buah itu pun dimakan. Dan apa yang terjadi? Ingat, catat ya. Karena kehilafan itu Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa diusir oleh Allah dari surga, turun ke dunia ini. Bahkan berikut pakaian kebesaran surganya pun Allah lepaskan itu. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa setelah sampai ke bumi, diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang beliau lakukan adalah ratusan tahun beliau bertobat. Ya, beliau senantiasa bertobat, nangis terus, nangis. Sampai banyak riwayat menyebutkan saking menyesalnya perbuatan Nabi Adam itu, ya, beliau nangis sampai kehabisan air mata dan kemudian keluar darah dari matanya. Saking apa? Saking sungguh-sungguhnya dalam bertobat. Nah, ini pelajaran buat kita, bahwa kalau manusia itu bersalah, itulah manusia. Tetapi yang namanya manusia itu, mestinya manusia itu kalau bersalah ya bertobat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Adam. Jangan sudah berbuat salah, berbuat dosa, satu diiringi dengan perbuatan salah dosa yang lainnya. Nah, itu iblis namanya. Jadi oleh karenanya maka nyambung dengan apa yang disampaikan di kitab Al-Hikam ini, orang-orang yang al-arif billah, mengenal Allah, mentauhidkan Allah, ketika terjadi perbuatan yang menyimpang dari agama, tentunya juga tidak direncana, tidak disengaja, apalagi dijadikan justifikasi pembenaran, tidak ya, tergelincir namanya juga, maka mereka akan kembali kepada Allah, rujuk ilallah dengan taubat-taubatan nasuha. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi Adam. Terus hikmah yang kedua begini juga, nah, ya, Fikri. Ini yang nemanin saya, para sahabat sekalian, di Al-Husna ini ada Fikri. Makanya saya panggil ya. Nabi saja, Nabi ketika berbuat khilaf satu, karena adilnya Allah, perbuatan khilaf Allah hukum. Bagaimana dengan kita? Ini bahan introspeksi, bahan renungan buat kita, agar jangan sampai jadi orang yang menganggap kecil dosa, sengaja membuat dosa, ya, betah dalam perbuatan dosa, apalagi bercita-cita untuk mewariskan dosa. Namanya investasi dosa, ya, dosa warisan. Ngeri sekali. Itu Nabi lah ya. Kekhilapan yang tidak seberapa dan hanya terjadi sekali, Allah hukum. Bagaimana dengan kita yang bukan siapa-siapa? Pelajaran itu buat kita. Nah, berikutnya juga sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita ya, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Yang kita tahu ya, doa dikabulkan ya, tobat diterima. Maka jangan sia-siakan ini bulan untuk kita melakukan banyak istighfar, banyak bertobat, banyak rujuk ilallah. Jangan anggap bulan ini bulan sama dengan bulan yang lainnya, jangan. Serius ini. Bulan ini bulan istimewa ya. Satu amalan sunnah di bulan ini disetarakan dengan fardu.
Satu amalan fardu di bulan Ramadan Allah lipatkan paling tidak setara dengan 70 fardu. Fokus lagi kepada bahasan kita. Insya Allah di malam Ramadan ini, malam pertama ini, kita berazam ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah diberikan umur dan sehat sampai bulan Ramadan ya. Kemarinnya lagi saya mendengar ada pengumuman di speaker ya, sekitar Masjid Al Husna ini ada pengumuman orang meninggal dunia. Ya Allah ya Rabb ya Karim, sebelum Ramadan udah pulang, kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Ini umur kita ini berharga sekali. Serius bertobat. Baik. Nah, berikutnya sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran yang bisa diambil bahwa Nabiullah Adam alaihissalam berbuat khilaf sekali di surga dikeluarkan ke dunia. Bagaimana kita yang belum pernah singgah di surga? Kita ada di dunia tempat yang kotor ini ya, kemudian kita berbuat dosa. Nabi juga bukan. Kalau tidak berharap kepada fadlnya Allah, kepada Maha Rahman Rahimnya Allah, kepada Maha Al-Ghafur, sifatnya Allah yang Maha Pengampun, itu rasanya mustahil kita ini bisa masuk surga. Makanya bersandarlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi ya. Ada ya. Kama annahum idza sadarat anhum ta'atun aulaha alaihim laihun min yaqdatin lam yashhadu fi dzalika anfusahum wa lam yarau fiha haulahum wala quwwatahum. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu tatkala berbuat baik, berbuat taat ya, kebalikan dari yang tadi, pada saat terjadi maksiat langsung rujuk ilallah dengan taubat. Nah, langsung pandangan batinnya kontak kepada Allah. Demikian juga ketika mereka berbuat taat, berbuat baik, berbuat soleh, mereka tidak ada menisbatkan itu semua kepada dirinya. Ini adalah karena fadl Allah, ini adalah karena pertolongan Allah, ini adalah karena kasih sayang Allah. Allah gerakkan diri kita untuk berbuat taat. Begitu. Lam yashhadu fi dzalika anfusahum. Mereka enggak menyaksikan dirinya punya kelebihan apa, punya kehebatan apa, punya keistimewaan apa, tidak. Walam yarau fiha haulahum wala quwwatahum. Mereka tidak melihat dirinya punya kemampuan, dirinya punya kekuatan. Tidak. Oleh karena itu maka teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita sadari bahwa kita diperintahkan untuk beramal soleh. Ya, sebanyak-banyaknya, yang fardu, yang sunnah ya. Kalau fardu nggak bisa dibilang diperbanyak ya, karena fardu mah segitu-gitu aja. Sunnah maksudnya diperbanyak. Itu diperintahkan oleh Allah, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ingat, iktimad, sandaran kita, keyakinan kita, harapan kita bukan kepada amal itu sendiri, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa demikian? Li'anna sabiqa ila qulubihim, karena apa yang mendahului ya, langsung kontak dengan hatinya orang-orang yang makrifat kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, itu adalah zikru rabbihim, langsung ingat kepada Allah, istighfar ya, istighfar kita ketika berbuat hilaf, bersyukur ketika berbuat taat. Jadi ulah kia para jamaah ya,
soleh sombong karena ngerasa kesolehan keluar tina dirina ya. Pas berbuat salah maksiat putus asa gitu. Itu bukan sifat daripada orang yang makrifat kepada Allah. Kemudian fa anfusuhum mutmainnatun tahta jiryani aqdari. Hatinya orang-orang yang makrifat kepada Allah itu akan tenang. Mengikuti apa? Mengikuti perjalanan qadarnya Allah. Wa qulubuhum sakinatun bima laha min anwari. Dan hatinya merasa bahagia, gembira, tenang, senang ya. Kenapa? Karena yakin ya dalam naungan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Begitu. Wala farqa indahum bainal halaini. Enggak ada perbedaan buat dia ya. Pada saat berbuat taat tetap roja kepada Allah. Pada saat ketika berbuat khilaf tetap roja kepada Allah, berharap kepada Allah, optimis kepada Allah. Di saat berbuat taat optimis kepada Allah, amalnya diterima oleh Allah. Di saat dia berbuat khilaf, berbuat maksiat, optimis kepada Allah. Allah tidak akan menutup pintu taubat. Begitu. Pada saat Allah menggerakkan kita untuk taat, itulah karunia dari Allah. Adakah kita bersyukur? Ketika kita tergelincir dalam perbuatan salah, kita juga yakin itu adalah teguran dari Allah. Akankah kita bertobat? Akankah kita menyadari? Akankah kita insaf? Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa stabil seperti itu? Li'annahum gharqa fi biharit tauhid. Karena sesungguhnya mereka telah tenggelam hanyut di dalam tauhid yang diibaratkan seperti lautan. Jadi orang kalau tenggelam ke lautan ya, maka dirinya nggak bisa pisah dengan air. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, belakang air. Maka demikianlah orang-orang yang sudah tenggelam di dalam lautan tauhid. Apapun yang terjadi, kontak batinnya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad istawa khaufuhum wa raja'uhum fala yanqusu min khaufihim ma yajtanibunahu minal isyan. Ya. Dalam segala situasi takutnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu tidak pernah akan berkurang. Saat sedang tertimpa musibah, adanya kemaksiatan yang dia lakukan, harapannya kepada Allah tidak berkurang, takutnya kepada Allah tidak berkurang. Demikian juga wala yazidu fi rajaihim ma ya'tuna bihi minal ihsan. Demikian juga pada saat dia berbuat baik, berbuat soleh, berbuat taat ya, itu enggak ada perubahan, tetap saja roja, khauf, roja, khauf. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, qala syarihul majalis al-arifuna qaimuna billah qad tawallallahu amrahum. Orang-orang yang makrifat kepada Allah itu senantiasa qaimuna billah, tegak ya bersama Allah. Qad tawallallahu amrahum, dia yakin betul urusannya sudah diatur, dikendalikan oleh Allah. Maka fa idza dhaharat minhum ta'atun lam yarju 'alaiha sawaba. Oleh karena tadi ya segala sesuatu yang sudah dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika keluar dari dirinya itu ada berupa amal taat, ada berupa amal soleh, mereka malu. Berharap apa? Berharap macam-macam kepada Allah. Bahkan di sini disebutkan lam yarju 'alaiha sawaba, balasan pahala pun
malu dia untuk minta sebagai imbalan dari amal solehnya. Kenapa? Li'annahum lam yarau anfusahum ammalalah. Dia merasa bahwa dia berbuat soleh itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur aja yang lebih pantas. Jadi kalaupun ada orang yang berbuat soleh kemudian berharap pahala, berharap surga dan segala macam, ya dibilang salah juga enggak, tetapi levelnya ada, level awam itu ya. Di pembahasan ke depan itu disebutkan min amati ashabil yamin namanya, itu level orang awam dari ashabul yamin. Kalau levelnya al-arif billah ya, yang al-muwahhid lillah, kenal dengan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la, bukan karena surga, bukan karena pahala aku berbuat soleh, bukan karena takut neraka aku berbuat soleh, tetapi apa? Karena aku sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan aku, Allah sebagai Tuhan aku menyuruh aku melaksanakan perintah, melarang aku untuk meninggalkan larangan, itu saja. Jadi Allah sebagai Tuhan, aku sebagai hamba. Maka sebagai hamba tugasnya adalah menyembah Tuhan. Begitu saja. Soal di belakang itu Allah menjanjikan surga, mangga, itu fadlnya Allah. Tentang di belakang itu Allah menjaminkan adanya apa? Diselamatkan dari kehidupan yang susah di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu urusan Allah, itu fadlnya Allah. Orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu seperti itu. Makanya tadi ya, berbuat baik kembali kepada Allah dengan bersyukur ya. Ketika berbuat ada kekhilafan pun kemudian dia kembali kepada Allah dengan apa namanya? Roja, harapan, bertobat dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimatnya indah sekali ini ya. Jadi fa idza dhaharat minhum ta'atun lam yarju 'alaiha sawaba. Ketika mereka berbuat taat ya, tidak berharap pahala, bahkan ini beda sekali dengan kita ya. Dan kita coba untuk mencontoh ya, untuk mencontoh. Apalagi kalau ada orang berbuat soleh kemudian dengan solehnya dikaitkan dengan dunia, wah udah kelasnya turun lagi. Saya kan rajin sholat, saya kan rajin beramal, tapi kenapa hidupnya kok ekonominya susah kayak begini gitu. Dia pikir kalau berbuat taat tuh kemudian apa namanya, ekonomi harus maju begitu atau harus kaya. Tidak ya, saya pernah di suatu hari menulis status apa yang dari kitab hikam juga, dari kitab hikam itu disebutkan begini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini tidak menjadi tempat balasan kesolehan daripada orang-orang mukmin, tidak. Kenapa? Li'anna hadhihi dar, bahasanya begitu, la tasa'u ma aradallahu ayyu'tiyahum gitu. Jadi dunia ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menampung ya keriduan Allah, balasan dari Allah kepada orang mukmin ya. Dunia ini terlalu kecil. Jangankan untuk menampung puasa selama 1 Ramadan, 1 bulan penuh atau sehari. Dalam hadis disebutkan rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Orang salat qobliyah subuh 2 rakaat itu kalau dibuktikan balasannya dari Allah. Sekali lagi, ini adalah haknya Allah untuk memberikan balasan, bukan menjadi harapan daripada si makhluk itu ketika dia berbuat soleh. Tidak ya. Hadisnya memang ada. Qobliyah subuh itu sunnah hukumnya. Andai kata Allah buktikan untuk dibalaskan kepada orang soleh tadi karena fadlnya Allah, bukan sebagai imbalan dari kesolehannya, karena memang tidak akan bisa tertukar, tidak akan bisa terbayar, maka dunia dan langit ini tidak muat untuk qobliyah subuh.
Padahal hukumnya apa? Sunnah. Bagaimana untuk nampung subuhnya? Sudah tidak terhitung lagi. Terus juga pernah juga ya, mungkin di antara sahabat saya di Facebook masih ingat juga mungkin satu status yang saya pernah tulis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa banyak orang kafir gitu, dia bisa makan, bisa minum, bahkan bermewah-mewahan dengan dunia. Kata Nabi, itu karena dunia terlalu murah, maka Allah berikan juga kepada makhluk-makhluk hina. Ya. Makhluk hina, makhluk yang paling hina Allah berikan. Andai kata dunia ini punya nilai kehormatan, niscaya orang kafir tidak akan diberikan apa-apa, walaupun hanya seteguk air minum tidak akan Allah kasih. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menyamping ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang makrifat kepada Allah menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika berbuat taat bukan karena pahala, tapi karena dia sadar ini perintah Allah sebagai Tuhanku dan aku sebagai hambanya Allah. Kemudian wa in dhaharat minhum zilatun fadiyatu 'alal qatil lam yushahidu gairahu fi syiddah warraha. Ketika berbuat salah dia pun sadar, andai kata Allah menghukum itu karena Allah Maha Adil, menghukum atas kesalahan saya. Andai kata Allah pun mengampuni, itu adalah karena sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada putus asa. Qiyamuhum billah, berdirinya dengan Allah, wa nadharuhum ilaih, pandangan batin yang langsung kepada Allah, wa khaufuhum haibatuhu, takutnya juga adalah karena takut kepada Allah, wa rajahum al-insubih, kemudian harapannya apa? Juga bergandengan tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya daripada orang-orang ahli ma'rifat. Wa amma ghairuhum, adapun orang-orang yang bukan ahli ma'rifat yang tadi disebutkan, al-jahilun al-ghafilun, orang-orang bodoh, orang-orang lalai ya. Itu adalah fa biqawami nufusihim fi nisbatil a'mali wal af'ali ilaiha wa talabu al-haddalaha wa 'alaiha fa'tamadu ala a'malihim. Orang-orang yang menisbatkan amalnya itu karena kesolehan dia, karena kepintaran dia, karena kekuatan dia, ya, lupa dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia minta jatah dari kesolehannya. Fa'tamadu ala a'malihim, kepercayaannya juga berbelok kepada amal, bukan kepada Allah. Wasakanu ila ahwalihim, ketenangannya adalah karena perbuatan dia, karena sikapnya dia. Terus efeknya apa? Sebagai konsekuensinya, fa idza waqa'u fi zilatin naqasu bidzalika raja'uhum, ketika terjadi berbuat salah langsung harapannya kepada Allah berkurang. Sekali lagi, fa idza waqa'u fi zilatin naqasa bidzalika raja'uhum, ketika terjadi ada kekhilafan langsung deh ya, harapannya kepada Allah untuk diampuni berkurang, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Yang disebut dengan putus asa itu jangan ya. Kama annahum idza amilu ta'atan ja'aluha min a'dhami adadihim wa aqwa mu'tamadihim. Sebaliknya, orang-orang yang al-jahilun al-ghafilun, ketika mereka berbuat taat, maka ketaatan itulah yang mereka harapkan. Padahal harusnya yang jadi harapan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita diperintahkan untuk beramal, tapi harapan dan sandaran kita bukan kepada amal. Sekali lagi, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Fata'allaku bil asbab wa hujibu bi tafarruqihim biha an rabbil arbab.
Akibat daripada sandarannya kepada amal, ya, yang bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menolong dia untuk beramal, bukan. Akhirnya apa? Dia terhijab. Naudzubillah min dzalik. Terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Tuhan dari semua hal yang diklaim menjadi Tuhan. Ya kan, di dunia ini kan banyak yang diklaim ya sebagai penguasa. Nah, kalau dinisbatkan dengan kekuasaan Allah, itu penguasa palsu. Penguasa sejati adalah Allah. Banyak di dunia ini yang diagungkan ya. Kalau dinisbatkan dengan keagungan Allah, keagungan selain Allah itu adalah palsu. Begitu. Ini lebih jauh lagi nanti bisa masuk ke pengertian daripada makna kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman wajada hadhil alamata fi nafsihi falya'rif manzilatahu wa qadrahu. Maka siapa orang yang setelah menyimak pemaparan ini kemudian merasakan kok sifat itu ada pada diri kita, maka kenalilah itulah posisi kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya, karena yang kenal kita itu adalah kita ya, kita. Orang lain tidak kenal kita. Yang kenal kita itu adalah Allah dan kita ada di posisi mana? Al-arifun al-muwahhidun atau di posisi al-jahilun al-ghafilun. Nah, jujur para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berharap ya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita ini lemah, kita ini masih di posisi yang rendah tadi ya, di posisi yang rendah, jujur ya. Kita sering berharap imbalan kepada Allah ya. Padahal sebenarnya tanpa diminta pun itu sudah kebaikan Allah ya. Dalam banyak ayatnya Allah sudah memberikan banyak janji, dan itu haknya Allah untuk memberikan janji, tapi nggak perlu ditagih semestinya. Andai kata sifat itu ada pada diri kita, maka di bulan suci Ramadan ini mari kita mengawali ya, untuk senantiasa apa? Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beramal yang banyak ya, amal soleh yang banyak. Bahkan di satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu hadis yang mafhumnya seperti ini: beramallah kamu beramal soleh gitu ya. Hatta walaupun ketika terjadi kiamat dan ada biji korma di tanganmu, kamu tanamlah itu, padahal situasi sedang menghadapi kiamat gitu. Kenapa? Meskipun itu biji korma tidak akan tumbuh menjadi pohon gitu ya, kemudian berbuah korma yang hasilnya dimakan, dinikmatin oleh banyak orang, paling tidak apa? Niatnya apa? Niatnya. Karena niat mukmin itu luar biasa. Dalam hadis disebutkan umat Islam ini, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah gitu. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila al'afin kasirah. Kata Nabi, umat Islam ini kalau terlintas di dalam hatinya akan berbuat baik, baru niat ya, baru rencana berbuat baik, kemudian ada satu dan lain hal kebaikan itu tidak terlaksana, maka paling tidak katabahallahu indahu hasanatan kamilah, satu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian wa in hamma biha fa'amilaha, niat baik satu kemudian dilakukan sekali,
itu dicatatnya oleh Allah bukan 1 tetapi asra hasanatin, minimal 10 ila sab'i mi'ati di'fin, sampai bisa 700, bahkan ila ad'afin kasirah, sampai hitungan yang begitu banyak tidak terhitung. Nah, maksudnya apa? Tadi beramal terus ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian yang dekat, yang hadir, yang dekat dan yang jauh ya, sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya teringat ada satu perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali juga ya. Kalimatnya seperti ini. Kata beliau tadi intinya adalah bagaimana kita minimal niat ya. Perkara niat baik kemudian ada halangan tidak terlaksana, itu urusan lain. Kata beliau, sampai kemudian orang mati pun, kata beliau itu ada yang begini, tuba liman mata wa matat dunubuhu walam tamut hasanatuhu. Bahagia sekali, beruntung sekali orang yang mati ya, bersamaan dengan matinya fisik, ruh dicabut dari jasad, kemudian dosa dia juga mati, nggak ada yang meneruskan. Tapi walam tamut hasanatuhu, kebaikannya malah tidak mati. Kenapa? Diteruskan anaknya, diteruskan istrinya, diteruskan saudaranya, diteruskan murid-muridnya, diteruskan para santrinya, para jamaahnya, diteruskan sahabat-sahabatnya. Itu luar biasa. Ada orang yang matinya model begitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kematian kita model begini. Nah, ada lagi kematian yang kedua nih. Apa? Wahalka liman mata wa matat hasanatuhu walam tamut dunubuhu. Rugi banget, celaka betul ya bagi orang yang mati bersamaan dengan mati fisiknya, roh dicabut dari jasad, bersamaan dengan itu wa tamutu hasanatuhu, mati juga kebaikannya. Walam tamut dunubuhu, sementara itu dosanya malah dilanjutkan oleh orang banyak. Ngeri ini, dosa warisan ya, dosa warisan. Maka itu biasanya orang-orang yang suka bangga dengan dosa, suka pamer dengan dosa, suka mempromosikan dosa. Dia mati, dosanya diteruskan orang, ngeri itu ya. Baik, jamaah sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kiranya ya kalau dalam pengajian pertama ini saya kelihatan grogi karena saya terus terang namanya siaran langsung itu baru sekarang gitu ya. Mohon dimaklumi para jamaah sekalian. Saya mendingan hadap-hadapan biasanya ya daripada seperti ini. Tapi tadi ya tak ada rotan akar pun jadi ya. Bagaimana kita berkumpul dengan jarak ya, yang jauh, orang-orang jauh, sahabat-sahabat yang jauh di medsos, untuk kita saling berbagi manfaat, belum memungkinkan secara langsung, maka ini akar pun kita jadi ya, media ini kita manfaatkan. Jadi